Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Jumpa lagi dalam channel YouTube BL Barber School bersama saya Rifki. Oke teman-teman BL Barber School sekalian, kita kali ini akan membahas terkait penyakit rambut, yaitu rontok pada rambut. Oke, sebelum kita lanjut, diharapkan teman-teman sekalian untuk klik tombol subscribe agar kita lebih semangat membuat video dan konten menarik lainnya. Langsung saja, rambut rontok dalam dunia medis disebut sebagai alopecia. Kerontokan merupakan kondisi umum yang memang terjadi pada semua orang. Itu sebabnya kerontokan dianggap normal bila jumlah helai yang rontok tidak lebih dari 100 helai per hari. Namun kerontokan bisa menjadi masalah bila jumlah yang rontok lebih dari 100 helai per hari dan tak terkendali. Sebab rambut rontok yang tak terkendali merupakan awal kebotakan. Jika merasa kerontokan yang Anda alami sudah demikian mengganggu, konsultasikan pada dokter untuk penanganan segera. Penyebab rambut rontok bisa disebabkan oleh beberapa hal. Ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab kerontokan rambut, baik karena fisik maupun masalah emosional. Di antaranya, yang pertama, penuaan atau aging. Yang kedua, riwayat keluarga. Yang ketiga, stres. Yang keempat, perubahan hormonal seperti hamil, pubertas, dan menopause. Yang kelima, kadar vitamin yang rendah. Yang keenam, kekurangan protein karena diet ketat. Ketujuh, penyakit tiroid, diabetes, dan sindrom Down. Yang kedelapan, anemia karena kekurangan zat besi. 9, penyakit autoimun seperti alopecia areata. Yang ke-10, disebabkan oleh kemoterapi. Lalu ada gejala pada rambut rontok. Kerontokan rambut yang tidak normal umumnya dapat dikenali dari kondisi rambut berguguran yang mendadak lebih banyak dari biasanya. Meski demikian, gejala pada tiap jenis kerontokan juga berbeda-beda. Pola alopecia pada pria dan wanita misalnya, biasanya muncul pada seseorang berusia di atas 35 tahun atau ketika masuk ke masa menopause. Polanya khas, yaitu berupa pola huruf M, terjadi di seputar ubun-ubun dan samping kepala pria. Sedang pada wanita, pola penipisan rambut terjadi di bagian atas kepala. Sementara kerontokan karena kemoterapi biasanya terjadi secara menyeluruh. Bahkan bukan hanya rambut kepala, tapi juga rambut pada wajah dan tubuh. Selain itu, ada pula kerontokan mendadak banyak dan drastis yang biasanya terjadi akibat stres yang cukup berat. Nah, jadi kepada teman-teman sekalian, kurang-kuranginlah stres dan perbanyak piknik seperti itu. Oke. Diagnosis rambut rontok. Penentuan diagnosis rambut rontok dilakukan dengan pemeriksaan kulit kepala. Ada beberapa cara untuk menggolongkan jenis kerontokan rambut. Cara paling mudah adalah dengan membedakan area rambut yang rontok sebagai berikut. Yang pertama, alopecia areata. Kebotakan terjadi dimulai dengan menyerupai area lingkaran kecil atau ada pula yang berbentuk seperti koin yang bisa diakibatkan oleh penyakit autoimun. Yang kedua, alopecia traksi. Kerontokan yang menyebabkan rambut menipis karena efek terlalu sering atau terlalu kuat kucir ekor kuda atau kepa. Yang ketiga, trichotillomania. Kerontokan karena kebiasaan memutar atau menarik rambut. Yang keempat, tinea capitis. Kerontokan yang disebabkan oleh infeksi jamur. Yang kelima, sifilis sekunder. Nah, itu dia diagnosis rambut rontok sebagian. Lalu yang kedua ada diagnosis rambut rontok secara menyeluruh. Umumnya disebabkan karena yang pertama, alopecia pola, merupakan pola bentuk M pada pria dan penipisan menyeluruh pada wanita. Yang kedua, alopecia karena obat. Yang ketiga, kurang nutrisi atau malnutrisi protein.
Yang keempat, alopecia karena penyakit sistemik seperti kanker, penyakit endokrin, dan gangguan kesehatan lainnya. Yang kelima, telogen effluvium, kerontokan cepat setelah melahirkan, demam, penurunan berat badan yang drastis, stres, dan sejenisnya. Selain itu, dapat juga dilakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan kondisi rambut rontok untuk mencari tahu penyebab utama masalah kerontokan. Tes bisa dilakukan secara menyeluruh, meliputi tes darah untuk memeriksa kadar Hb, zat besi, vitamin B, fungsi kelenjar tiroid, hingga biopsi kulit kepala. Untuk pengobatannya sendiri, pengobatan rambut rontok ada beberapa tipe. Beberapa tipe rambut rontok seperti telogen effluvium tidak membutuhkan pengobatan khusus, sebab kerontokan bisa berhenti sendiri dan rambut mulai tumbuh dalam waktu 6 bulan kemudian. Kerontokan juga dapat berhenti ketika kondisi stres penyebab kerontokan telah mereda. Asupan nutrisi-nutrisi seperti seng, vitamin B, asam folat, zat besi, dan kalsium adalah jenis asupan yang baik dan dianjurkan untuk mengatasi rambut rontok. Beberapa studi menunjukkan asupan vitamin D juga berdampak positif. Vitamin biotin diketahui dapat merangsang pertumbuhan rambut. Masalah kerontokan rambut dapat juga diatasi dengan konsumsi obat-obatan seperti Propecia dan Rogaine, maupun dengan metode implan atau transplantasi rambut. Rogaine dapat digunakan oleh pria dan wanita. Namun perlu diingat bahwa obat-obatan tersebut harus diminum terus untuk mendapatkan efeknya. Bila konsumsi obat dihentikan, rambut bisa rontok kembali. Rambut rontok karena masalah autoimun seperti alopecia areata biasanya perlu diobati dengan steroid, baik suntikan, krim, gel, atau salep. Terapi imun juga dapat dilakukan dengan cara merangsang pertumbuhan rambut dengan menyebabkan reaksi alergi yang disengaja pada daerah kulit yang terkena. Pada beberapa kondisi, terkadang dibutuhkan penggunaan rambut palsu yang sementara waktu dapat membantu menutupi kerontokan dan menambah rasa percaya diri. Untuk pencegahannya sendiri, kita dapat melakukan berbagai cara. Biasanya, kerontokan dapat dicegah dengan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, perawatan rambut dengan baik, seperti pemberian vitamin rambut. Yang kedua, cuci rambut dan jaga kebersihan rambut secara rutin. Yang ketiga, asupan nutrisi yang baik dan seimbang. Yang keempat, pengendalian stres dengan baik. Yang kelima, pengobatan terhadap masalah medis penyebab kerontokan. Nah, mungkin itu info yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya Rifki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.